Selamat siang untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kas. Kas adalah aset keuangan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Contoh kas, uang tunai, cek, wesel, uang perusahaan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Anneke. Contoh kas, uang tunai. Uang yang bisa digunakan dalam bentuk wujud kertas dan logam yang berlaku untuk pembayaran. Wesel pos. Yang dimaksud dengan wesel pos adalah dokumen yang bisa digunakan sebagai uang tunai ketika sewaktu-waktu ingin digunakan. Cek. Cek adalah sebuah dokumen yang bisa diterima sebagai pembayaran dari pihak lain. Uang perusahaan. Uang perusahaan yang memang tersimpan di dalam bank yang bisa diambil sewaktu-waktu bisa dikategorikan sebagai uang kas dan setara kas. Kemudian dilanjut Saudari Tasya. Selanjutnya kategori kas. Yang pertama kas kecil. Kas kecil adalah kas yang dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif lebih kecil. Yang kedua, kas di bank. Kas di bank yaitu uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank tertentu yang jumlahnya relatif besar. Kas di bank selalu berhubungan dengan rekening koran perusahaan di bank tersebut. Yang ketiga, pelaporan kas. Pelaporan kas yaitu laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan. Pelaporan kas dapat dilakukan secara langsung. Kemudian dilanjut Saudara Giovanni. Terdapat dua sumber penerimaan kas perusahaan, yaitu penjualan tunai dan penjualan piutang atau pembayaran dari penjualan kredit. Pengendalian kas. Pengendalian kas atau cash control adalah kegiatan atau proses untuk mengendalikan uang tunai yang dimiliki perusahaan agar jangan terlalu kecil, karena dapat membahayakan likuiditas sehingga menurunkan kemampuannya. Tujuan dari pengendalian adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Dilanjut oleh Saudari Vira. Satu, pengendalian untuk penerimaan kas. Semua penerimaan kas harus segera dicatat. Semua penerimaan kas pada hari itu juga disetor ke bank. Adanya pemisahan fungsi antara petugas yang menangani penerimaan kas dilakukan dengan mesin cash register. Dua, pengendalian pengeluaran kas. Semua pengeluaran cek kecuali pada pengeluaran yang kecil yang tidak efisien jika dilakukan dengan menggunakan cek dapat dilakukan dengan menggunakan kas kecil. Cek yang harus ditandatangani minimal 2 orang pejabat. Cek yang batal digunakan atau juga salah tulis ini harus diarsir dengan rapi. Hendaknya diberikan cap lunas untuk sebuah bukti dan cek yang sudah dikeluarkan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.